Nah, kita buka projectnya Kak. Nah, pertama di sini kita lihat dulu ada apa aja package-nya Kak. Di sini ada config, ada entity, ada handler, ada helper, repository, resource. Resource ini sebenarnya skema isinya Kak. Nah, kita lihat dulu di bagian si skema Kak. Nah, di database-nya saya bikin nama database-nya shop. Nah, di dalamnya ada tabel customer. Nah, ini field-fieldnya Kak. Nah, kemudian ada product, ada product kategori, ada orders, ada order details, ada card, ada payment type, ada payment. Nah, kemudian di sini relasinya Kak. Nah, produk kategori yang ada di tabel produk kita referensikan ke produk kategori ID yang ada di produk kategori. Nah, ini juga Kak, yang customer ID yang ada di orders kita referensikan ke tabel customer ID yang field customer ID yang berada di tabel customer. Nah, gitu Kak sampai bawah. Nah, kemudian Kak kita lihat pertama di config. Nah, di sini ada config untuk si MySQL-nya Kak. Nah, di sini kita import, jangan lupa import MySQL-nya Kak. Nah, kemudian di sini kita bikin structure-nya Kak. Nah, di sini ada database-nya, ada reader host, bla 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 sampai password di bawah Kak. Nah, kemudian di sini ada method untuk setup general, untuk setup di database name-nya Kak diambil dari environment variable yang ada di sini. Nama database, nah ini shop Kak, kalau nggak ada berarti kita set apakah kita hardcode di sini database-nya menjadi shop. Kemudian di sini untuk setup reader-nya Kak. Nah, ini ada reader host, ada port, ada user, ada reader password-nya nih untuk si writer-nya Kak. Nah, di sini untuk si option untuk configure MySQL connection-nya Kak ada host port. Nah, ini untuk kita pakai di main-nya nanti Kak. Nah, di sini Kak. Nah, kita lihat dulu di yang tadi di MySQL. Nah, di sini untuk si setup database-nya. Nah, ini di sini untuk create connection. Nah, gitu Kak. Nah, kemudian setelah di MySQL kita ada server. Nah, kita bikin lagi start server yang di dalamnya cuma ada field port. Kemudian di sini untuk si setup servernya Kak. Nah, kita isi portnya itu dengan port yang ada di environment variable. Kalau nggak ada kita hardcode portnya jadi 9090. Kemudian kita return. Nah, kemudian di config. Nah, di sini kita init Kak. Nah, init ini ketika aplikasi dijalankan maka blok init ini akan dieksekusi. Nah, dia akan setup MySQL-nya Kak. MySQL ini akan kita isi dengan setup MySQL yang ada di sini. Nah, kemudian si setup server yang ada di sini. Nah, itu untuk config-nya Kak. Nah, kemudian kita ke entity-nya dulu Kak. Nah, di sini untuk si entity itu untuk representasi yang ada di tabelnya Kak. Di sini ada tabel customer, ada ini field-fieldnya Kak, ada customer repository, kita bikin interface-nya terlebih dahulu. Ini untuk si interface si service. Nah, kemudian di card juga gitu Kak, ada card, kita bikin request untuk create card-nya, kita pisahkan dengan si ini. Kemudian card com single ini yang berguna untuk si service-nya nanti. Ini kita bikin interface-nya juga untuk kita implementasi nanti Kak. Nah, kemudian di sini ada order juga gitu Kak, ada payment type. Nah, payment type ada interface-nya juga. Tuh ada payment-nya, kemudian ada produk. Nah, kemudian setelah di entity siap, kita ke repository. Nah, atau kita bahas dulu repository dulu aja Kak. Nah, di sini ada customer. Nah, di package repository ini untuk berhubungan ke database-nya Kak, operasi ke database CRUD-nya Kak. Nah, di sini ada get by email. Kita ke create dulu lah Kak ya. Atau ini aja dulu Kak. Ke get by email. Get by email tabelnya kita define di sini tabelnya customer Kak. Kemudian kita select semuanya dari tabel customer. Yang mana customer emailnya, email yang ada di parameternya nanti kita masukkan Kak. Nah, kemudian di sini ask question. Nah, kemudian kita lakukan query, jika ada error kita return errornya Kak. Nah, kemudian kita close. Nah, kemudian di sini kita next Kak, kita cek apakah ada gitu kan Kak. Nah, kalau ada kita scan field apa aja yang ada di customer ini Kak. Ada customer ID, full name, email, phone number. Kita scan hasil yang kita dapatkan dari si database.
Nah, kemudian kalau ada error kita tampilin log. Kalau enggak kita isi res ini, variable res ini Kak, ini dengan si r ini, dengan si r ini Kak, yang telah kita scan. Nah, kemudian kita return. Nah, di sini ada untuk login, karena login yang nggak perlu. Lupa saya hapus Kak, karena si login ini kita lihat di service si customer yang untuk si nanti lah Kak ya. Ini customer, kemudian ada update by ID, gitu juga Kak. Kita update tabelnya ini, tabel customer, yang mana customer ID-nya ini kita set. Nah, kita set customer full name-nya dari si customer ini, entity dari si customer, full name, email, phone number, gitu Kak. Ini untuk initial, untuk apanya Kak, agar error ketika ini tidak di generate. Ini kita bisa pindahin ke atas saja. Ke sini aja. Nah, kemudian ini juga get all Kak, ambil semuanya, kita select semuanya dari si tabel. Kita pakai reader yang khusus untuk apa nanti menulis, mengupdate, kita pakai writer. Sengaja kita pisahkan Kak. Kemudian di sini ada get by ID untuk ngambil customer berdasarkan ID. Ada delete by ID, ada store untuk menyimpan, kita insert tabelnya apa customer, value-nya apa, gitu Kak. Nah, kemudian di card-nya juga gitu Kak, di product-nya juga gitu Kak. Di product sama aja sih Kak, CRUD semua. Payment product type-nya juga melakukan CRUD juga, payment type, order juga gitu Kak. Nah, kemudian setelah ke repository kita ke service Kak. Nah, di customer dulu Kak. Nah, di sini kita bikin struct, kita ambil dari customer repo. Ini berguna untuk menginject repository ke dalam service-nya nanti Kak. Nah, kemudian di sini kita ada metode masih jalan nggak record. Nah, kemudian Kak di sini untuk si login. Nah, login pertama kita cari berdasarkan emailnya dulu Kak. Kalau datanya kosong atau errornya tidak kosong berarti ada, maka kita bisa register terlebih dahulu. Artinya emailnya tidak ke-detect di tabel customer. Kemudian di sini ada compare password Kak. Nah, di sini ada di helper. Nah, package helper ini ada di si password. Kenapa kita butuh si generate password? Kita pakai hashing si apanya ini Kak, si pakai backread, karena nanti nggak mungkin kita plain text saja kita masukkan ke database kan, ke tabelnya Kak, karena itu kurang bagus Kak, karena kelihatan gitu kan Kak. Nah, kemudian kita generate. Di sini ada compare password. Di sini berfungsi untuk compare password untuk si login nanti Kak. Mana dia? Repository, service, customer. Nah, di sini Kak kita compare passwordnya untuk si loginnya ini. Nah, kalau compare-nya itu true atau gini juga bisa true. Nah, maka login Anda berhasil. Kalau enggak berarti ini cuma log aja Kak. Nah, kalau enggak kita passwordnya salah. Nah, ini untuk initialize konstruktornya Kak. Ini cuma ngambil layer service ini cuma ngambil cuma kita panggil ke service Kak. Nah, repo SUU customer repo kita get all ini berada di yang ada di repository Kak. Ini juga. Nah, kemudian di service card juga gitu Kak, di order juga gitu. Nah, tapi ada beberapa sedikit apa Kak. Nah, si order service ini dia butuh si order repository, dia juga butuh order details. Kita juga ambil si product repository di sini Kak. Kita juga butuh product service. Nah, kemudian ini kayak biasa Kak, get with details, get all orders. Nah, order by ID, get order detail by ID, dan lain-lain Kak. Ini ada banyak Kak. Kemudian ada payment type. Nah, payment juga gitu Kak, cuma manggil ke ke repository kita aja Kak. Di sini kita pakai timeout karena kita pakai framework
fiber, jadi kita define sendiri di sini untuk konteksnya kak 20 second 20 detik. Kalau lebih dari ini maka operasinya gagal. 20 detik ini terlalu lama sih kak, tapi nggak apalah. Kemudian ada di payment kayak yang tadi aja kak, ada di product juga gitu, si product create, delete, get by ID gitu kak. Nah setelah di service kita ke handler. Nah di handler ini berisi endpointnya kak. Misalkan di customer. Nah di customer ini, nah ini untuk cek health-nya aja. Nah di sini ada API v1 ini untuk si path awalnya kak. Kemudian API v1/customer, maka dia akan get all. Get all ini dia akan ke sini kak, get all. Kemudian di sini untuk create ada get by ID. Nah ini endpoint apanya kak, root-rootnya. Nah di sini untuk pemanggilannya, misalkan di sini untuk create kak, kita lihat si create ada di delete, update, create. Nah di sini ada create kak, kita parse si body parser, diambil dari si JSON-nya nanti kak yang diinputkan, kita apa ke sini, kita binding ke sini, kemudian kita bikin objek dari si customer, kemudian kita create si customer. Nah jadi intinya kak, si handler manggil ke service manggil ke repository ke database gitu kak. Nah di sini untuk login kita pakai form value. Nah di sini kita tampung statusnya kak. Order juga gitu kak, payment, product, response. Di sini ada card. Nah kemudian setelah di handler kak, kemudian nah kita ke main. Di sini ke main application kak. Di sini kita bikin si server, start server. Di sini ada configure MySQL-nya kak. Di sini ada reader config, writer config. Kemudian kita setup database-nya. Jika ada error tampilkan. Nah kemudian kita return readernya kak. Ini nggak apa kak. Di skip aja. Di sini untuk keperluan logging, di sini kita configure terlebih dahulu kak. Kemudian kita ambil, kita bikin si servernya ini yang ada di struct server tadi. Nah kemudian si server ini kita run. Nah kita ambil portnya, kalau nggak defaultnya kita isi aja 9090. Kita server read timeoutnya kak, kita pasang di fiber ini di config-nya. Ini fiber initialize-nya kita pakai middleware, keperluan logger, course, recover-nya nanti ketika ada panik. Nah kemudian di sini kita injek lagi kak. Di sini ada customer repo. Di sini ada customer service. Nah kita injek ke dalamnya si customer repo. Menu juga gitu, menu repo, menu kategori repo. Di menu service-nya kita injek keduanya di sini kak. Order juga gitu. Ini untuk card. Ini untuk payment. Nah kemudian di handler ini baru kita bikin new customer API yang berada di handler ini kak. New customer API, kita lihat customer. Nah itu constructornya kak, new customer API. Nah ini new customer API nya kak. Gitu kak. Ini juga gitu. Kemudian kita listen. Nah kemudian kak untuk sampel request nya kak ada details, ada di card di sini kak, tinggal run aja send request. Ada order, ada payment, ada ini summary-nya ini secara beruntut aja gitu kak. Kita bikin customer, kita coba login. Nah nanti kakak bisa coba sendiri. Nah sebelum run kakak apa dulu MySQL-nya. Oops. Nah apa database-nya tadi stop kak. Nah ini contohnya kak, udah saya bikin tadi, saya
Nah ini customer passwordnya kak. Nah kalau di backup hasilnya jadi hashing gini, jadi kita nggak bisa lihat gitu kak. Kita lihat lagi si orders. Nah di sini ada untuk define-nya kak. Di sini untuk tabel lengkapnya kak. Terlebih dahulu jangan lupa kakak buka si schema mana tadi, si skemanya ini kak, kemudian di paste saja di sini kak. Nah gitu kak.